Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hans-Jürgen Eysenck pernah berkata, I always felt a scientist owed the world only one thing, and that is the truth and he see it. Yang artinya, saya selalu merasa bahwa seorang ilmuwan hanya berutang satu hal kepada dunia, yaitu kebenaran sebagaimana ia melihatnya. Kami dari kelompok C beranggotakan saya, Rahma Ramadhani dengan NIM 2407850 dan juga rekan-rekan saya yaitu Jessica Nurleman dengan NIM 2405989, lalu Camelia Revalina dengan NIM 2406431, lalu Cut Yusrina 2404902, lalu Muhammad Syamil Rabani 2404348, dan Ridho Arya 2403480. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh psikologi yang sangat hebat dan keren, yaitu Bapak Raymond Bernard Kettle. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita bahas dulu biografinya yuk. Raymond Bernard Kettle adalah seorang psikolog terkemuka. Ia lahir pada tanggal 20 Maret pada tahun 1905 di Hilltop, Inggris. Nah, masa kecilnya dipenuhi dengan aktivitas alam karena Hilltop ini ada di daerah pesisir pantai, teman-teman. Sehingga Kettle sangat mencintai aktivitas alam seperti berselancar, lalu masuk dan menjelajahi gua. Pokoknya ia ini sangat cinta terhadap alam. Lalu ketika usianya 9 tahun, Inggris ini sedang terjadi Perang Dunia Pertama. Sehingga pada saat itu, sebelah rumah Kettle ini dijadikan sebuah rumah sakit. Dan ia melihat banyak sekali tentara yang kesakitan. Sehingga ia mulai sadar, ternyata betapa singkatnya hidup seseorang itu. Lalu, ketika usia Kettle 16 tahun, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di University of London dengan jurusan fisika dan juga kimia. Nah, pada saat itu ia menyadari bahwa kemampuan sainsnya ini tidak cukup untuk membantunya dalam bersosialisasi. Pada akhirnya ia mempelajari Human Mind dalam ilmu psikologi dan ia lulus dengan gelar PhD pada tahun 1929 dan bekerja sama dengan Charles Spearman, lalu McCrea dan Costa, lalu mereka mengembangkan teori teknik analisis faktor. Lalu, ia bergabung dengan Columbia University pada tahun 1937 atas undangan Edward. Nah, di situ ia menjadi seorang dosen. Selain karirnya menjadi seorang psikolog dan juga dosen, Kettle ini membuat 50 buku dan 500 artikel dan menjadi kontribusi yang sangat besar dalam dunia psikologi. Lalu ia mendirikan institusi pendidikan menjadi seorang direktur, lalu ia mengajar di Hawaii. Lalu Kettle ini pensiun pada tahun 1973 dan wafat pada 2 Februari 1998. Kira-kira teori mendasar kepribadian menurut Raymond Bernard Kettle itu seperti apa? Pertama dari definisinya dulu. Kepribadian katanya dipahami melalui analisis faktor menggunakan trait sebagai elemen dasar. Kalau dilihat dari perkataannya, analisis faktor itu kan metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi di antara variabel yang saling berhubungan. Lalu traits yaitu pola perilaku yang relatif stabil yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku seseorang. Nah, poin yang kedua, kepribadian mencakup perilaku eksternal maupun internal dan memungkinkan memprediksi perilaku yang telah disebutkan tadi di poin 1. Perilaku eksternal ini dapat diamati oleh orang lain. Contohnya, ketika seseorang berinteraksi, ia terlihat sangat ramah. Lalu kalau perilaku internal berarti mendalam. Contohnya, bagaimana cara seseorang menghadapi suatu tekanan. Seperti itu. Lalu poin yang ketiga, tujuan Kettle dalam mempelajari kepribadian adalah memperkirakan suatu perilaku. Dan subjeknya Kettle ini tuh orang-orang yang normal. Jadi bukan orang yang sakit atau orang yang ia rawat. Nah, jadi ketika seseorang dihadapkan dengan situasi yang sama, seseorang itu akan berperilaku yang sama pula dan dapat diprediksi kepribadiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nurliman dengan NIM 2405989. Di sini akan menjelaskan tentang ikhtisar terhadap teori traits. Oke, yang pertama saya ingin menanyakan kepada kalian sudah bisa nggak mengidentifikasi karakteristik kalian? Contohnya seperti ini. Aku mah orangnya baik, ramah, terus penurut, sensitif terhadap tekanan, dan lain sebagainya. Dan kalian membandingkan dengan orang lain, contohnya, aku punya teman nih. Nah, teman aku tuh orangnya ketika dikasih sebuah tekanan ataupun ujian, dia itu orangnya penyabar. Dia itu orangnya malah membuat aku tuh awalnya gak sabar atau sensitif, jadi penyabar juga. Jadi itu yang membedakan aku sama dia gitu. Nah, itu merupakan cara pengidentifikasian dari personality trait atau sifat atau ciri kepribadian seseorang yang kita rasa kita tuh berbeda loh dengan orang lain gitu. Nah, apa itu sifat? Sifat merupakan sistem neuropsikis yang tergeneralisasikan dan terpersonalisasi yang mengacu pada pola konsisten dalam cara individu itu berpikir, merasa, dan berperilaku. Contohnya seperti ini. Ketika kita mendeskripsikan orang itu baik, maka itu bermaksud kepada orang itu baik dari waktu ke waktu, yaitu dari bulan lalu, minggu lalu, maupun minggu sekarang, dan dari situasi ke situasi yang lainnya. Contohnya kepada tetangganya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Nah, jadi begitu. Sifat merupakan unit utama dari kepribadian. Jelas bahwa bukan hanya tentang sifat yang mengidentifikasi sifat atau ciri kepribadian, tapi sifat merupakan perhatian utama dalam sejarah psikologi kepribadian. Nah, ketika kita membahas karakteristik seseorang, contohnya bos kita galak, itu mendeskripsikan gaya, pengalaman, dan tindakan seseorang. Yang kita katakan bos kita itu galak, kita mendeskripsikan kan pengalaman dia yang membuat kita tuh merasa dia tuh galak. Dengan dia tuh pengalamannya yang kita lihat, contohnya seperti dia suka marah-marah kepada karyawannya, dia tidak mempunyai empati yang kuat. Nah, itu juga mendeskripsikan tindakan dari bos kita yang galak itu. Gitu teman-teman contohnya. Nah, dari contoh tadi itu sifat ini mungkin mengemban 3 fungsi utama. Yang pertama adalah merangkum. Ketika kita mengetahui bahwa orang itu baik, kita kan merangkum ya, kita merekap sejarah aktivitasnya. Nah, yang kedua adalah memprediksi. Ketika pasangan kita itu berselingkuh dengan kita merasa bahwa dia tuh orangnya jahat, nggak jujur, terus dia tuh nggak amanah sama janji manisnya. Nah, kita tuh merasa bahwa kita tuh ketika dia mau minta balikan lagi, kita memprediksi ini mah kayaknya nggak akan bener deh, dia bakal selingkuh lagi. Nah, dengan sifat-sifat itu kita dapat memprediksi tindakan seseorang. Nah, yang ketiga adalah menjelaskan perilaku seseorang. Ketika dia udah mempunyai yang lain, nah dia bawa tuh pasangannya ke rumahnya. Pastikan orang tuanya itu menanyakan dia sifatnya kayak gimana deh, apa kayak yang waktu itu. Pasti kan yang pertama dia nanyain sifatnya. Dia baik mah, dia bertanggung jawab, dia selalu ngejajanin aku makanan. Nah, pasti kan sifat dulu ya yang diutarain. Jadi mamahnya tahu, oh orang itu tuh kayak gitu. Jadi dengan sifat kita bisa menjelaskan perilaku seseorang. Gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Arya Pratama dengan NIM 2403480 akan menjelaskan tentang trait-trait menurut CETOL.
Jadi kita bahas dulu struktur kepribadian menurut Cettle itu apa. Cettle berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu bentuk struktur kompleks dari trait dari berbagai macam kategori. Trait yaitu struktur mental untuk menunjukkan keajegan dan ketetapan tingkah laku itu, atau sebuah kecenderungan reaksi yang relatif permanen yang merupakan bagian dari kepribadian. Nah, di sini ada 5 trait nih, yaitu ability, temperament, dynamic, sama surface, sama source. Jadi dari 5 ini ada 2 kategori kelompok. Yang pertama ada modalitas ekspresi, yaitu ability, temperament, dan dynamic. Yang kedua adalah kategori kedalaman. Kita bahas dari yang modalitas ekspresi. Yang pertama ability trait. Ini adalah sifat yang menunjukkan kemampuan individu dalam mencapai tujuan tertentu. Contohnya termasuk kecerdasan dan keterampilan spesifik yang mempengaruhi seseorang berfungsi dalam situasi tertentu, seperti kemampuan analitis atau kreativitas. Yang kedua ada temperament trait. Sifat ini adalah yang menggambarkan aspek emosional dan gaya perilaku seseorang, termasuk stabilitas emosi dan reaktivitas. Temperament traits memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang merespon situasi emosional dan sosial. Yang ketiga ada dynamic traits. Sifat ini berkaitan dengan motivasi dan pengendalian perilaku individu. Dynamic traits mencakup dorongan dasar dan sentimen yang mendorong tindakan serta respon emosional terhadap situasi. Mereka membantu menjelaskan mengapa seseorang memiliki kecenderungan tertentu dalam berperilaku. Beralih ke kategori kedalaman. Yang pertama ada surface trait. Ini adalah sifat yang terlihat dari perilaku individu, yang terdiri dari berbagai elemen penyusun yang dapat diamati secara langsung. Surface trait mencerminkan bagaimana trait mendasar, yaitu source trait, muncul dalam interaksi sehari-hari. Lalu yang terakhir ada source trait. Sifat ini adalah faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi perilaku dan merupakan inti dari kepribadian individu. Source trait biasanya tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat diidentifikasi melalui analisis faktor dan pengukuran psikologis. Pengelompokan ini juga membantu dalam memahami kompleksitas kepribadian manusia dan memberikan kerangka kerja untuk analisis lebih lanjut mengenai perilaku dan motivasi individu. Lalu lanjut ke teori faktor Cettle. Kita bahas kepribadian menurut Cettle. Teori dari Cettle dikenal dengan analisis faktor, yaitu sebuah prosedur statistik untuk mengukur faktor-faktor umum pada individu. Jadi gimana sih si Cettle itu mengukur faktor-faktor umum pada individu? Jadi dia itu ada 3 metode. Yang pertama life record, self-rating, dan objective test. Yang pertama life record. Life record itu adalah catatan mengenai tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disebut juga data L. Dan yang kedua self-rating, yaitu teknik di mana subjek yang diamati menilai perilaku dan karakternya sendiri dengan mengisi lembar-lembar kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Bisa disebut juga dengan data key. Lalu yang terakhir ada objective test. Objective test merupakan observasi terhadap individu dalam situasi yang diadakan secara khusus supaya dapat dibuat prediksi mengenai tingkah laku individu tersebut dalam situasi-situasi. Baik, halo semuanya, saya Camelia Revalina dengan NIM 2406431. Setelah tadi dijelaskan sebelumnya oleh Rido mengenai traits dan jenis-jenisnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai dimensi kepribadian menurut Raymond B. Cettle. Nah, dari Raymond B. Cettle sendiri itu melahirkan 16 PF, salah satu teori yang paling terkenal dari Cettle atau biasa disebut dengan 16 personality factor. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin menjelaskan dulu 3 dimensi kepribadian yang juga dikemukakan oleh Cettle. Yang pertama ada urge. Urge itu adalah dorongan dan motivasi dasar individu untuk memenuhi suatu tujuan atau tujuan tertentu. Misalnya, kalau menurut Cettle sendiri itu ada 10 urge yang setidaknya dimiliki oleh setiap manusia. Misalnya kayak seks, terus juga rasa lapar, rasa ingin memiliki, rasa ingin tahu, terus juga agresif, ada juga penonjolan diri, ada juga proteksi dan lain sebagainya.
Baik, yang kedua itu adalah sentiments, dan sentiments ini adalah organisasi struktur attitudes atau kumpulan-kumpulan dari attitudes ya. Nah, ini tuh merupakan kecenderungan seseorang untuk mengatur diri pada situasi sosial tertentu. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah attitudes-nya sendiri, dan attitudes ini merupakan tingkah laku spesifik terhadap suatu situasi tertentu. Jadi misalnya teman-teman kita lagi ada di situasi sosial menonjol kayak keagamaan, upacara adat, upacara formal, rapat dan lain sebagainya, itu menjadi bukti ya kalau manusia itu cenderung juga dapat dibentuk oleh situasi lingkungan. Kalau misalnya kita lagi ada di situasi formal atau situasi menonjol tertentu, kita itu punya kontrol. Jadi kita tuh cenderung mengatur diri, cenderung mengontrol diri untuk mengeluarkan perilaku-perilaku tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori kepribadian Raymond Cattell, yaitu 16 personality factors. Nah, di 16 personality factors ini ada dua indikator yang dimiliki seseorang di tiap-tiap faktornya, yaitu low score dan high score. Yang pertama ada faktor warmth. Nah, di faktor warmth ini ketika seseorang memiliki low score, dia itu bakal terpisah, memiliki kepribadian yang terpisah. Dan sebaliknya, kalau misalnya orang tuh memiliki high score di warmth sendiri, dia tuh orang easygoing dan participating. Terus lanjut ke yang B, intelek, kecerdasan. Kalau misalnya low score itu kecerdasan ini dia tuh ya kurang cerdas dibandingkan yang high score. Lanjut ke yang C, emotional stability. Emotional stability itu kalau misalnya low score. Kalau misalnya low score dia itu emotionalnya tuh kurang stabil, gampang kesel, gampang berubah-ubah lah emosinya. Kebalikan kalau high score itu dia lebih stabil, juga lebih dewasa dibandingkan yang low score. Yang E, aggressiveness. Kalau misalnya low score dia tuh lebih lebih lembut. Terus yang high score itu dia agresif, juga keras kepala. Lanjut ke yang F dia tuh orangnya tuh pendiam tapi serius kalau misalnya low score. Kalau misalnya yang high score di bagian liveliness-nya itu keaktifan, dia tuh lebih antusias. Yang G, dutifulness atau ketaatan itu dia tuh di low score tuh dia orangnya biasanya suka mengabaikan aturan. Kalau yang high score dia lebih bermoral. Lanjut yang H, social assertiveness. Kalau di low score itu, kalau rendah social assertiveness itu dia bakal jadi yang kayak pemalu. Sedangkan yang high score-nya dia gak terganggu sama hal-hal lain, sama itu kalau secara sosial itu bagus. Lanjut ke yang I, sensitivity. Kalau misalnya dia sensitivity-nya rendah, dia tuh self reliant. Maksudnya di sini self reliant tuh lebih kayak mengandalkan dirinya sendiri, juga realistis. Kebalikannya, kalau di sensitivity dia tinggi, dia tuh sensitif banget sama juga manjal. Lanjut yang L, paranoia. Di paranoia ini ketika seorang memiliki faktor paranoianya tuh rendah, dia tuh gampang banget percaya apa yang dia dengar. Dan kebalikannya, kalau faktor paranoianya tuh tinggi, dia tuh gak gampang dibodoh-bodohin, dia tuh susah percaya. Selanjutnya di M itu abstractness. Di faktor abstractness tuh dia orangnya tuh down to earth, praktikal. Maksud dari down to earth tuh dia tuh suka merendah. Kalau misalkan di abstractness-nya tuh dia tinggi, dia tuh orangnya imajinatif sama absent minded. Lanjut di faktor introversion. Kalau introversionnya rendah, dia itu tuh belak-belakan, bukan belak-belakan sih, terus terang, tapi dia socially kurang lah. Nah, terus habis itu kalau misalnya di introversionnya high, dia tuh polished. Nah, inilah lebih peka terhadap sekitar. Terus di poin O, di poin anxiety. Kalau misalnya dia anxiety-nya rendah, di poin anxiety-nya rendah, dia tuh lebih pede, percaya diri. Terus kalau misalkan di anxiety-nya tinggi, dia tuh suka insecure sama sering cemas. Di poin Q1 itu tuh di poin open mindedness. Kalau misalnya open mindedness itu rendah, dia tuh lebih konservatif. Maksud di sini respecting konservatif tuh kayak masih kuno. Respecting traditional ideas, kayak gimana ya, masih pakai cara-cara lama gitu lah. Dan kebalikannya, kalau misalkan high score, dia tuh lebih liberal, pemikirannya tuh bebas, progresif. Lanjut ke poin kedua, independence. Nah, di independence ini dia tuh kalau misalnya independence-nya tuh rendah, dia tuh jadi orang yang kayak group joiner, yang ngikut-ngikut ke suatu kelompok lah, kayak lebih ikut, misalkan ada suatu keputusan, dia tuh lebih ikut ke suara yang mayoritas. Kalau misalkan dia tinggi di high score, dia tuh kayak keputusan dia sendiri, lebih mengandalkan dirinya sendiri. Lanjut ke poin ketiga, perfectionism. Dia kalau misalkan di perfectionism dia rendah, dia tuh jadi orang yang gak disiplin, yang kurang disiplin. Sebaliknya,
Kalau yang perfectionism tinggi dia tuh lebih terkontrol. Yang terakhir di Q4 tension. Kalau misalnya di tension seorang itu rendah, dia tuh bakal jadi orang kayak yang santai banget, nggak kepikiran gitu. Tapi kalau misalnya di tensionnya dia tuh tinggi, dia bakal kayak tegang lah orangnya tegang, terus gampang frustasi dan kepikiran terus sama suatu masalah gitu, nggak tenang ngejalaninnya. Halo, balik lagi di sini dengan saya Rahma Ramadhani dan akan menjelaskan satu tokoh lagi yang gak kalah keren dan hebatnya lah teman-teman, yaitu Hans-Jürgen Eysenck. Mari kita bahas. Kita bahas biografinya dulu yuk. Hans-Jürgen Eysenck adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teorinya, yaitu teori kepribadian dan juga kecerdasan. Ia lahir pada tanggal 4 Maret 1916 di Berlin, Jerman. Nah, Eysenck ini kedua orang tuanya adalah seorang selebriti, yaitu Edward Anton Eysenck, seorang aktor, dan juga istrinya Ruth Eysenck adalah seorang aktris. Kedua orang tuanya ini memiliki harapan yang besar kepada anaknya, sehingga anaknya bisa mengikuti jejak mereka. Tetapi sayangnya ketika Eysenck berusia 2 tahun, mereka berdua ini cerai dan pada akhirnya Eysenck dibesarkan oleh neneknya. Nah, Eysenck ini tumbuh bersama neneknya sehingga ia merasa bahwa neneknya ini tidak egois, sangat baik hati, bahkan ia merasa neneknya terlalu baik untuk ada di dunia ini. Pada usia 18 tahun, Eysenck itu dibesarkan oleh neneknya. Sampai ketika Nazi berkuasa, ia pindah ke Inggris pada tahun 1934. Nah, di sana ia melanjutkan studinya dengan jurusan fisika. Tetapi, karena kurangnya prasyarat di bidang fisika, ia akhirnya pindah ke bidang psikologi. Nah, akhirnya ia lulus dan meraih gelar PhD di University of London pada tahun 1940. Nah, ia bekerja di Mill Hill Emergency Hospital selama Perang Dunia Kedua. Nah, Eysenck ini sempat susah kedapatan suatu pekerjaan teman-teman, karena sebelumnya kan ia pindah dari Jerman ke Inggris, sehingga banyak sekali musuh dan dianggapnya Eysenck ini sebagai musuh, jadi susah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi akhirnya Eysenck berhasil kerja di Mill Hill Emergency Hospital selama Perang Dunia Kedua. Nah, latar belakangnya pekerjaan ini sebenarnya cukup rumit teman-teman, karena sebenarnya Eysenck ini susah mendapatkan pekerjaan karena ia sempat dibilang kabur dari Jerman ke Inggris, sehingga ia susah sekali mendapatkan pekerjaannya dengan segala persyaratannya itu. Dan pada akhirnya ia mendapatkan pekerjaannya di Mill Hill Emergency. Lalu ia menjadi dosen, direktur, dan juga profesor psikologi di University of London pada 1954. Lalu setelah itu banyak sekali karir yang ia tempuh, seperti ia ini memproduksi 80 buku, lalu 1.600 artikel, sehingga menjadi editor pendiri jurnal, teman-teman. Dan pada akhirnya ia pensiun pada tahun 1983 dan wafat akibat kanker pada tanggal 4 September 1997. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang materi umum tentang kepribadian menurut Hans-Jürgen Eysenck. Mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian kepribadian menurut Hans-Jürgen Eysenck adalah seluruh pola tingkah laku yang aktual maupun potensial dari organisme yang dibentuk oleh genetik, keturunan, dan juga lingkungan. Yang mana pola tingkah laku itu berasal dari interaksi fungsional dan juga 4 sektor yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, itu yang kedua. Tadi setelah pengertiannya kita akan membahas tentang 4 sektor, yaitu kognitif, konatif, afektif, dan juga somatik. Nah, materi ini akan aku bahas di slide selanjutnya, akan lebih mendalam. Oke. Lalu poin yang ketiga, yaitu Bapak Hans-Jürgen Eysenck menolak psikoanalisis, menekannya pendekatan ilmiah dan juga eksperimental. Menurut Eysenck, psikoanalisis ini katanya tidak memenuhi standar ilmiah dan terlalu subjektif sehingga susah untuk dibuat eksperimen lebih dalam. Seperti itu teman-teman. Lalu poin yang terakhir, keempat, perilaku manusia dipelajari dari lingkungan dan sifat dasar yang diwariskan. Contohnya kayak gini, terdapat 2 anak yang kembar, yaitu kembar identik dan juga kembar fraternal. Kalau identik berarti jenis kelaminnya sama ya teman-teman, perempuan dan juga perempuan. Nah, kalau fraternal itu laki-laki dan juga perempuan, jadi beda jenis kelamin. Nah, katanya dari hasil penelitian Eysenck ini melihatkan bahwa kepribadian yang lebih mirip itu katanya kembar yang identik. Contohnya kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang 4 sektor tadi. Yang pertama yaitu sektor kognitif. Sektor kognitif merupakan suatu proses mental seperti berpikir, memahami, mengingat, dan juga memecahkan suatu masalah. Contohnya seperti ini, ada seorang anak yaitu minggu depan akan melaksanakan suatu ujian akhir semester, sehingga ia merencanakan sesuatu dan ia berpikir bagaimana ya caranya, bagaimana strategi agar dia bisa belajar lebih tekun lagi, merencanakan kualitas belajarnya akan lebih meningkat, sehingga nanti nilainya itu bisa sesuai dengan harapan ia. Jadi dia tuh udah memikirkan bagaimana ya kira-kira rencananya. Nah, Lalu poin yang ketiga yaitu ada sektor afektif, yaitu berkenaan dengan emosi, perasaan, suasana hati. Nah, ceritanya si anak ini tuh telah berhasil mengerjakan ujiannya dan alhamdulillahnya hasilnya tuh sesuai dengan yang ia harapkan. Maka dari itu ia merasakan perasaan bahagia, sangat senang dan bangga kepada dirinya. Yang terakhir yaitu sektor somatik, berkaitan dengan aspek fisik dari tingkah laku, termasuk respon tubuh terhadap berbagai stimulus. Nah, dia telah mendapatkan stimulus membahagiakan, nilai ujiannya tuh sesuai yang dia mau. Maka dari itu aspek fisik yang terlihatnya tuh dia menjadi sering tersenyum sehingga dia menyapa teman-temannya seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, aku akan membahas tentang teori 3 faktor dan analisis faktor dari Hans-Jürgen Eysenck. Oke, di sini Eysenck sendiri itu sama tertariknya dengan Raymond Piquetel terhadap struktur pengidentifikasian kepribadian seseorang. Nah, di sini Eysenck sendiri ini menggunakan pengukuran yang akurat dan reliable dan konseptual. Jadi dia tuh sangat menolak banget psikoanalisis karena menurut dia psikoanalisis itu tidak mempunyai pengukuran yang reliable, konseptual, dan tidak dapat diuji secara ilmiah gitu. Nah, menurutnya sifat seseorang dari biologis yang kuat, dari genetiknya kalau kata kita tuh ya. Jadi sifat seseorang ini tergantung terhadap genetiknya gitu.
Nah, tujuannya adalah hasil teori ini apakah dapat diuji atau enggak. Kalau misalnya dapat diuji, oh berarti benar. Nah, kalau misalnya gagal berarti bahwa pengujian ini tidak dapat diujikan atau sesuatu yang pengukurannya itu tidak akurat. Nah, sampai segitunya tuh Eysenck karena menurut dia pengukuran yang reliable itu sangat penting dan untuk mengidentifikasi asumsi dasar biologis dari sifat-sifat. Nah, yang pertama itu adalah analisis faktor. Analisis faktor ini menggunakan prosedur statistik objektif yang tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi struktur kepribadian seseorang. Oke, contohnya seperti ini. Analisis faktor itu ketika ada pertanyaan nih. Apakah Anda menyukai keramaian? Apakah Anda lebih mengutamakan teman Anda daripada diri Anda sendiri? Nah, ketika pertanyaan itu kalian menganggap itu adalah positif, kalian menyukai keramaian, menyukai banyak teman, maka analisis faktor ini akan mengelompokkan bahwa dia itu mempunyai kemampuan bersosialisasinya yang tinggi, terus dia itu bergairah dengan hal yang baru, kepada aktivitas, dia ramah gitu. Nah, ketika udah analisis faktor itu lanjut ke analisis faktor sekunder. Ini dasar yang lebih mendalami. Ini berkaitan dengan dasar biologis kenapa orang itu seperti ini dan seperti ini. Oke. 3 dimensi dasar kepribadian. Contohnya itu adalah PEN gitu ya. PEN itu adalah 3 dimensi dasar kepribadian menurut Eysenck. Oke, yang pertama adalah psikotisme atau psikotisme. Oke. Psikotisme ini kadar biologisnya itu adalah kadar testosteronnya. Ketika seseorang ini memiliki kadar testosteron yang tinggi, maka dia itu cenderung orang itu dingin, terus nggak punya empati, anti sosial, seperti itu. Terus ada extraversion dan introversion atau kita sebut extrovert, introvert kayak gitu. Nah, dasar biologis ini adalah adanya perbedaan aktivitas tingkat arousal antara individu. Jadi kalau misalnya extrovert ini tingkat arousalnya itu rendah karena kewaspadaan, kehati-hatiannya itu rendah gitu. Dia enggak kayak aku kayaknya interaksi dengan orang baru kayaknya gak enak deh, aku takut salah ngomong, aku takut dibenci, aku takut dikenal sebagai SKSD, so kenal so dekat. Nah, jadi extrovert ini memiliki tingkat arousalnya itu rendah gitu. Jadi dia itu nggak mikir sampai sejauh itu ya. Dia kalau ada teman baru ya dia langsung ajak bicara, dia langsung kayak halo guys, kenalin nama aku gini. Jadi dengan tingkat arousalnya itu rendah, dia itu mencari stimulus yang ada di luar untuk menyeimbangkan gitu dirinya. Contohnya kayak misalnya tuh dia itu ya udah bergaul, ramah gitu. Terus dia itu memiliki kegairahan dengan hal barunya itu besar gitu. Nah, kalau introvert ini kebalikannya. Jadi aktivitas tingkat arousalnya itu tinggi, kewaspadaannya itu tinggi, kehati-hatiannya itu tinggi. Jadi dia itu mikir dulu seperti aku kayaknya nggak mau deh ngomong sama orang baru, takutnya kayak gimana sama menguras banget energi aku. Nah, jadi seperti itu. Terus neurotism atau neurotisme ini berkaitan dengan emotional stability versus instability, yaitu kestabilan emosi seperti disiplin, teliti, tenang. Terus instability, ketidakstabilan emosi, yaitu seperti mudah marah, mudah stres, gelisah. Terus, nah ini tuh dimensi biologisnya itu adalah sistem saraf otonom. Orang yang neurotik atau neurotisme gitu ya, cenderung sistem saraf otonomnya itu sensitif gitu. Jadi dia itu merespon semuanya itu dengan membuat kesensitifan itu menjadi nggak baik gitu hasilnya. Contohnya ketika dia tuh dikasih ujian atau tekanan, karena dia itu sangat sensitif kan terhadap tekanan. Jadi pas ada ujian kayak gitu tuh dia tuh mudah stres, mudah gelisah. Jadi apa-apa tuh kayak seseorang yang nggak bisa tenang kayak gitu. Nah, lanjut ke mengukur kepribadian menurut Eysenck itu sendiri. Nah, yang pertama adalah kuesioner Eysenck, MPI, EPI, dan EPQ. Nah, kuesioner Eysenck ini MPI adalah Maudsley Personality Inventory, EPI Eysenck Personality Inventory, dan EPQ adalah Eysenck Personality Questionnaire. Nah, di sini yang EPQ Eysenck Personality Questionnaire ada, jadi kuesionernya itu ada 10 kuesioner yang dimana salah satunya itu pertanyaannya adalah apakah Anda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cuti Serina Uli Amina dengan NIM 2404902. Kali ini saya akan membahas teori faktor Eysenck. Teori kepribadiannya Eysenck itu mempunyai 2 komponen yang kuat. Yang pertama komponen biologis dan yang kedua komponen psikometrik. Tapi menurut Eysenck, dia tuh berargumen kalau teori
psikometri aja itu nggak cukup untuk mengukur kepribadian dan dimensi kepribadian yang dihasilkan dari metode analisis faktor yang bersifat steril dan tidak bermakna, kecuali ada eksistensi biologisnya. Maksudnya apa sih? Jadi Eysenck itu bilang kalau teori kepribadian itu nggak cuma fokus sama psikometrinya aja atau kayak tes kepribadiannya aja, tapi Eysenck itu menggabungkan psikometri dengan faktor biologis. Jadi menurut Eysenck, kepribadian itu nggak berarti kalau hanya dari hasil psikometri aja, tanpa ada faktor biologisnya. Jadi teori kepribadian itu harus dilihat dari gabungan antara tes kepribadian dengan bukti nyata dari biologis, seperti otak, saraf, dan lain-lainnya. Aku mau ngasih contoh gimana Eysenck itu ngegabungin teori psikometri dan biologisnya. Yang pertama contohnya itu ada orang ekstroversi dan introversi. Menurut Eysenck itu bilang kalau orang introversi itu aktivitas otaknya itu, terutama saraf otaknya itu aktivitasnya lebih kuat. Sehingga dia itu lebih suka hal-hal tenang dan hal-hal yang bersangkutan sama pribadinya dia. Kalau orang ekstrovert, dia itu aktivitas otaknya lebih rendah. Makanya dia itu butuh stimulasi yang lebih, makanya dia itu suka bergaul, suka ngobrol sama orang, dan lebih suka tantangan, kayak gitu. Nah, dengan asumsi yang tadi, Eysenck itu membuat 4 kriteria dalam identifikasi suatu faktor. Jadi, suatu faktor itu valid menurut Eysenck jika mencakup 4 syarat berikut. Yang pertama, faktornya itu harus konsisten dan bisa diuji ulang. Maksudnya itu, faktornya itu harus terbukti dari tes psikometri yang hasilnya itu konsisten dan bisa diuji ulang walaupun dalam situasi yang berbeda. Contohnya, orang ekstrovert dites dimanapun, pakai alat apapun, hasilnya itu akan tetap ekstrovert dan tidak akan menghilangkan ciri khas kepribadiannya, yaitu suka ramah, baik, suka berinteraksi sama orang, suka keramaian, dan suka tantangan, kayak gitu. Itulah bukti kalau faktornya itu konsisten dan bisa diuji ulang. Yang kedua adalah faktornya itu harus ada dasar genetikanya atau heritabilitas. Jadi faktornya itu harus punya bukti bahwa sifatnya itu bisa diwariskan dan cocok sama teori genetika yang udah ada. Contohnya, penelitian itu menunjukkan bahwa orang neurotisisme itu punya komponen genetik yang kuat atau yang signifikan. Misalnya, orang dengan tingkat neurotisisme tinggi, kalau dilihat dari anggota keluarganya, mereka itu rata-rata punya kepribadian yang gampang stres, terus gampang cemas. Nah, itu tuh bukti bahwa sifat neurotisismenya ini tuh diwariskan secara sifat. Lalu yang ketiga, logis secara teorik. Teori itu harus masuk akal karena teori-teori Eysenck itu dimulai dari teori-teori yang masuk akal yang mendasarinya. Eysenck itu nggak asal coba-coba, tapi dia itu menghasilkan teori-teori dulu yang masuk akal lalu memakai bukti-bukti yang ada. Contoh, Eysenck bilang kalau orang psikotisisme itu mungkin ada hubungannya dengan otak mereka, terutama di bagian otak yang mengatur diri mereka. Nah, otak manusia itu ada yang namanya korteks prefrontal. Ini tuh adalah bagian otak yang mengontrol diri kita, seperti fokus, bikin rencana, dan memikirkan apa sih konsekuensi yang akan terjadi kalau kita melakukan suatu hal. Nah, orang dengan psikotisisme tinggi, dia itu otak bagian korteks prefrontalnya ini kurang aktif sehingga dia itu sulit nahan dorongan impulsifnya dia, begitu. Lalu yang keempat, faktornya itu harus punya manfaat di dunia nyata, jadi harus relevan dengan isu sosial dan sehari-harian kita. Contohnya, dimensi ekstroversi dan introversi relevan untuk memahami bagaimana seseorang tuh cocok di pekerjaan tertentu. Orang ekstrovert itu cocok di pekerjaan yang banyak interaksi sosial, seperti sales, dokter. Sedangkan orang introvert, dia itu cenderung lebih sukses kalau dia itu kerjanya itu fokus dan kerja individual kayak penulis, peneliti, seperti itu. Oke, di sini ada struktur hierarki kepribadian menurut Eysenck. Eysenck itu mendefinisikan kepribadian itu dalam tingkat hierarkis, dari yang spesifik hingga yang lebih umum. Ini adalah 4 level pengorganisasian perilaku. Yang pertama itu ada respon spesifik, yang kedua itu ada respon kebiasaan, lalu ada traits, dan yang terakhir ada tipe. Aku akan menjelaskan dan kita akan langsung menerapkan ke bagian berikut. Yang pertama ada respon spesifik. Respon spesifik itu adalah tindakan atau perilaku individu yang dapat diamati dalam situasi tertentu. Respon ini tuh nggak selalu mencerminkan kepribadian seseorang secara keseluruhan, tapi ini juga jadi data dasar dalam analisis perilaku. Ini respon spesifik itu tuh hal-hal yang kita lakuin secara gak sadar maupun sadar, dan itu tuh gak berulang, yang kita lakuin dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, ini tuh namanya respon spesifik. Lalu respon spesifik yang berulang akan membentuk respon kebiasaan. Nah, respon kebiasaan ini adalah respon spesifik yang berulang dalam situasi serupa menciptakan pola perilaku yang konsisten. Nah, respon kebiasaan ini tuh menunjukkan ciri awal kepribadian kita. Respon spesifik, contoh, aku tuh tiap ada ujian, aku akan belajar sendirian. Lalu yang kedua contohnya,
Setiap ada waktu luang, aku akan melakukan hobi aku. Yang ketiga, setiap diajak nongkrong, aku itu akan menolak dengan alasan bahwa aku nyaman di rumah gitu. Itu contoh respons kebiasaan. Nah, respon kebiasaan ini ketika diamati secara konsisten akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi ciri kepribadian yang lebih luas dan stabil. Nah, yang ketiga itu ada ciri kepribadian, traits. Nah, traits ini kan tadi adalah ciri khas individu. Jadi dari contoh yang tadi, aku itu tekun, tapi dalam sifat sosialnya itu aku pemalu. Nah, dari traits ini akan dikerucutkan menjadi tipe kepribadian atau superfaktor. Nah, berarti dalam tipe ini aku tuh introversi. Nah, tipe itu adalah dimensi kepribadian yang paling luas dan mencakup kumpulan traits yang saling berkaitan. Nah, tipe ini adalah hasil dari pola-pola traits yang konsisten dan berulang pada seseorang. Eysenck itu mendefinisikan 3 tipe utama. Yang pertama ekstroversi, yang kedua neurotisisme, dan psikotisisme. Jadi, 3 dimensi ini tuh menggambarkan cara orang berpikir, merasa, berperilaku di berbagai situasi. Tipe ini tuh merupakan level tertinggi dalam hierarki struktur kepribadian Eysenck. Sekarang beralih kepada dimensi kepribadian menurut Hans J. Eysenck. Nah, salah satu tipe atau model yang paling terkenal dari Hans J. Eysenck ini adalah PEN model. Kenapa disebut PEN? Karena P stands for psikotisme, E for ekstraversi, dan yang terakhir N itu untuk neurotisisme. Teman-teman, setiap PEN ini merupakan tipe. Jadi P-nya itu adalah tipe yang nantinya tuh ada kumpulan traits. Nah, setiap satu tipenya ini punya setidaknya 9 traits. Jadi kalau secara keseluruhan model PEN itu ada 27 traits atau 27 sifat. Teman-teman, model PEN ini bersifat bipolar, tapi bukan bipolar as an abnormal thing ya. Maksudnya bipolar di sini adalah satu sudut itu suka atau memiliki sudut yang berseberangan dengan mereka. Misalnya P, psikotisisme, itu berseberangan sama superego atau berlawanan dengan superego. Terus E, ekstraversi, itu berlawanan dengan intraversi. Dan yang terakhir neurotisisme, itu berlawanan dengan stabilisme atau stabilitas emosi. Nah, model ini bersifat distribusi normal, artinya rata-rata manusia itu ada di tengah ya teman-teman. Makanya kalau misalkan skornya ada yang ekstrim, itu biasanya memiliki kerentanan untuk mengalami gangguan psikologis. Tapi ingat, cuman kerentanan, makanya PN ini nggak bersifat patologis. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu mengenai model PEN ini. Pertama, aku pengen bahas soal ekstraversi dulu. Ekstraversi ini berkebalikan sama introversi. Seperti yang biasa kalian dengar soal extrovert dan introvert, ekstraversi biasanya adalah orang-orang yang sosialis, dominan, aktif, asertif, terus juga orang-orangnya tuh biasanya berorientasi pada luar atau luar diri mereka ya, atau sosial gitu. Nah, sebaliknya orang-orang yang introversi justru adalah orang-orang yang kalem, orang-orang yang bisa kontrol diri, pasif, terus juga biasanya berpusat atau berorientasi pada diri mereka sendiri. Kenapa sih bisa dibedain antara ekstraversi dan introversi? Apa yang mempengaruhi mereka? Nah, pengaruh pertama itu adalah CAL atau cortisol arousal level. Cortisol ini biasa dikenal sama hormon stres ya, tapi intinya CAL itu adalah keterangsangan seseorang gitu. Makanya orang-orang dengan skor CAL rendah itu biasanya adalah orang-orang yang cenderung ekstraversi. Orang CAL rendah ini jadinya butuh rangsangan berlebih. Akhirnya mereka keluar tuh nyari, akhirnya mereka jadi orang-orang yang extrovert gitu. Nah, kebalikannya orang-orang dengan CAL yang tinggi itu adalah orang-orang yang introversi, karena mereka udah punya CAL yang tinggi, jadi mereka nggak butuh lagi rangsangan berlebih dari luar. Kalau diibaratkan dari skala 1 sampai 10, orang-orang yang ekstraversi itu misalkan punya CAL 5. Akhirnya mereka butuh 5 lagi untuk mencari rangsangan dari luar. Nah, untuk yang CAL-nya tinggi itu diibaratkan punya 8. Jadi mereka cuma butuh 2 lagi dari luar dan mereka menarik diri agar mereka nggak kelebihan rangsangan. Oke, lanjut, yang kedua aku mau bahas soal neurotisisme. Neurotisisme ini adalah kecenderungan seseorang untuk mengalami emosi negatif. Misalnya kayak kecemasan, kesedihan, terus juga kemarahan atau stres. Kebalikannya, stabilisme atau stabilitas emosi justru adalah
tingkatan seseorang untuk bisa menstabilkan emosi gitu. Nah teman-teman, kalau yang tadi dipengaruhi sama CAL atau cortisol arousal level, yang kali ini itu dipengaruhi sama yang namanya ANS atau Autonomic Nervous System, atau yang biasa kita kenal sebagai sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini mengatur banyak saraf atau fungsi-fungsi tak sadar tubuh, kayak misalkan detak jantung, terus juga pernapasan, pencernaan, bahkan sampai suhu tubuh. Makanya nih kalau misalkan kita mau presentasi ke depan, itu biasanya ada yang tangannya jadi dingin, keringat dingin, terus juga ada yang detak jantungnya jadi cepat, terus juga sampai pernafasannya misalkan jadi lebih susah nafas gitu, atau misalkan ada yang sampai mules. Nah itu adalah peran dari si sistem saraf otonom ini. Makanya ini mempengaruhi tadi neurotisisme sama stabilitas emosi seseorang. Nah tadi udah dibahas ekstraversi dan neurotisisme dengan dua sifat bipolarnya. Nah 4 ini itu bisa melahirkan tipe-tipe kepribadian baru. Kayak misalkan yang pertama, perpaduan antara intraversi dan stabilisme atau introvert dengan stabil itu adalah orang-orang yang pragmatis. Orang pragmatis ini dikenal tenang, kalem, terus juga hati-hati. Yang kedua itu adalah tipe sanguinis, yaitu perpaduan antara ekstraversi dan juga stabilisme. Biasanya orang-orang yang leadershipnya bagus, terus juga orangnya easy going. Selanjutnya adalah orang-orang dengan tipe melankolis. Melankolis ini perpaduan antara intraversi atau introvert dengan neurotisisme. Nah, orang-orang ini biasanya dikenal sebagai orang yang khawatiran, terus juga orang yang menarik diri, biasanya unsociable dan juga pesimis. Terus selanjutnya ada korelis. Korelis ini adalah perpaduan antara neurotisisme dan ekstraversi. Untuk yang ini itu biasanya orang-orangnya mudah berubah, aktif, agresif, terus juga impulsif. Teman-teman, ada tipe-tipe dari 4 tipe ini yang memiliki kerentanan untuk mengalami gangguan psikologis, yaitu adalah orang-orang yang melankolis itu ada di tingkat 1 dan orang-orang yang korelis itu ada di tingkat kedua. Oke, lanjut ke model yang ketiga, itu ada psikotisisme yang berkebalikan sama superego. Psikotisisme ini yang merupakan kecenderungan seseorang untuk menunjukkan perilaku yang misalkan kayak antisosial, agresif, atau bahkan tidak terkontrol. Sebaliknya, kalau superego itu adalah justru perilaku-perilaku yang amat baik dan sesuai norma. Teman-teman, menurut Eysenck sendiri ada salah satu pedoman, yaitu pedoman kesehatan nih, kepribadian yang sehat menurut Eysenck itu adalah orang-orang yang mampu menjaga keseimbangan antara dua sumbu yang tadi aku sebutkan selama modal-modal tadi. Misalnya kayak psikotisisme itu harus seimbang sama superegonya, neurotisisme itu harus seimbang dengan stabilismenya, dan ekstraversi itu harus seimbang dengan intraversinya, sehingga terbentuk kepribadian yang sehat dari diri seseorang. Kenapa harus kayak gitu? Of course, kita pernah dengar ya dari dosen pengampu kita, kalau misalkan super ego nih, contohnya kalau kita punya uang 5.000 doang, dan 5.000-nya tuh bener-bener urgent banget, kita nggak bisa lagi ngasih ke siapa-siapa, kita harus keep itu buat diri kita sendiri. Tapi biasanya kalau misalkan super ego seseorang sangat-sangat ekstrim skornya, itu bisa bikin seseorang menomorduakan kebutuhan mereka untuk berbuat baik. Jadi mereka milih untuk ngasihin uang 5.000 itu walaupun mereka butuh banget, karena mereka pengen sedekah misalkan. Nah, jadi itu kenapa kita harus bisa menyeimbangkan antara dua sumbu tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada 27 traits yang tadi aku bilang ya. Jadi PEN ini mengandung 27 traits atau sifat-sifat yang menjadi ciri kepribadian seseorang. Boleh dilihat di sini.